Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Luciana Afrisa. Aku alumni dari Universitas Jenderal Sudirman yang baru saja diwisuda kemarin di tanggal 15 Juni 2021. Aku angkatan 2017. Alhamdulillah aku bisa menyelesaikan kuliahku ini dalam jangka waktu 3 tahun 7 bulan. Di sini aku mau sharing sama teman-teman bagaimana perjalanannya aku untuk bisa masuk ke Unsud ini. Alhamdulillah aku bisa masuk ke Unsud ini jalur SNMPTN. Jadi dulu waktu aku kelas 12 akhir, guru BK aku menginformasikan di kelas bahwa siapa aja nih siswa-siswi di sekolah yang masuk ke dalam kriteria untuk bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Alhamdulillah aku bisa masuk ke dalam kriteria itu, dan dari situ aku mulai cari-cari informasi tentang passing grade di beberapa PTN dengan jurusan ekonomi pembangunan. Awalnya aku pilih Ekbang Unpad. Aku konsul sama guru BK aku. Ternyata ada teman aku yang minatnya sama, ekonomi pembangunan Unpad juga. Namun nilainya jauh lebih tinggi di atas aku. Dari situ aku urungkan niat. Aku coba cari-cari lagi PTN dengan jurusan ekonomi pembangunan yang masih belum ada peminatnya, dan pada saat itu Unsud masih kosong. Aku pilih Ekbang Unsud, dan 3 hari kemudian guru BK aku kembali menginformasikan di kelas bahwa banyak banget perubahan. Yang tadinya pilih PTN A jadi PTN B, yang tadinya pilih jurusan A jadi jurusan B. Dan pada saat itu ada teman aku yang lain yang minatnya sama, ekonomi pembangunan Unsud juga, dengan nilai yang beda tipis. Aku lebih rendah di belakang koma dibandingkan teman aku ini. Di situ guru BK aku mencoba meyakinkan aku atas apa yang aku pilih ini, bahwa ini kamu yakin nih buat tetap pilih jurusan Ekbang Unsud dengan posisi kamu di kedua ini. Ibu sarankan untuk kamu pindah jurusan, ya istilahnya cari aman lah untuk bisa masuk SNMPTN, karena ibunya menginformasikan bahwa kuota untuk SNMPTN ini sendiri cuman satu jurusan satu orang. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk kamu bisa lolos SNMPTN karena posisi kamu ini di kedua. Oke. Di situ aku nanya sama guru BK aku bahwa, Bu, ketika nantinya saya pindah jurusan yang masih belum ada nih peminatnya, apa sudah bisa dipastikan untuk saya bisa lolos SNMPTN? Ibunya jawab, ibu tidak bisa memastikan itu. Dan aku nanya lagi sama guru BK aku bahwa, Bu, ketika saya tetap pada pilihan saya ini, Ekbang Unsud dengan posisi saya kedua, apa sudah bisa dipastikan untuk saya tidak lolos SNMPTN? Ibunya jawab, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dua-duanya bisa masuk. Yang kedua, bisa jadi salah satunya yang masuk SNMPTN. Dan yang ketiga, bisa jadi dua-duanya nggak masuk. Jadi tidak bisa dipastikan. Kalau gitu, oke Bu. Saya yakin, bismillah, atas apa keputusan yang saya ambil ini untuk tetap pilih Ekbang Unsud walaupun di posisi kedua. Di sini ibunya mencoba kekeh untuk saya pindah jurusan. Ibunya bilang, ini
alangkah lebih baiknya kamu pindah jurusan aja. Dan di situ aku mencoba untuk tetap yakin atas pilihan aku, karena aku mau kuliah di jurusan ekonomi dan aku berani ambil resikonya. Bu, saya berani ambil resiko ketika nantinya saya nggak masuk, ketika nantinya saya nggak lolos SNMPTN, karena saya sadar, karena saya paham saya berada di posisi kedua. Ibunya bilang bahwa ini keputusan kamu, ibu serahkan lagi sama kamu. Yang pasti ibu sudah mengingatkan, sudah menyarankan kamu untuk pindah jurusan, dan ketika nanti kamu nggak lolos SNPTN, tolong jangan salahkan pihak sekolah. Iya bu, aku jawab, iya bu, saya berani ambil resiko. Dan di sini kita belajar bahwa ketika kita berani ambil resiko, kita akan belajar bahwa akan ada saat-saat dimana kita berhasil nantinya, dan akan ada saat-saat dimana kita gagal nantinya. Dan untuk keduanya sama pentingnya. Di situ aku ambil keputusan untuk tetap pilih Ekbang Unsur dengan aku posisi kedua. Banyak banget teman-teman kelas yang gak support, gak dukung, dan merendahkan aku, menyepelekan aku atas keputusan yang aku ambil ini. Kasarnya gini, teman-teman SMA bilang bahwa nih kamu udah gak mungkin lolos nih SNMPTN karena kamu ada di posisi kedua. Kalaupun nanti SNPTN Unsur jurusan ekonomi pembangunan ini nerima, pasti yang masuk ini yang posisi pertama. Kamu sudah bisa dipastikan gak masuk. Kasarnya seperti itu. Dan aku mencoba untuk tetap biasa aja, gak jawab apa-apa, dan cuman senyum. Aku cuman bisa senyum pada saat itu, tapi sebenarnya aku ngerasa sakit hati, direndahkan sama teman-teman. Aku pulang sekolah, aku bilang sama mama tentang apa yang terjadi di sekolah, tentang argumen aku sama guru BK aku seperti apa, tentang proses SNPTN itu seperti apa, dan tentang teman-teman yang merendahkan aku di sekolah itu seperti apa. Mama cuman bilang pada saat itu bahwa rezeki orang gak ada yang tahu, milik orang gak ada yang tahu. Mama cuman pesen bahwa tolong jaga kedekatan kamu sama yang di atas. Insya Allah di dunia ini gak ada yang gak mungkin, gak ada yang mustahil, asal kita tetap yakin dan percaya bahwa ketika kita menjaga kedekatan kita sama yang di atas, pasti diberikan jalan yang terbaik, pasti diberikan kemudahan untuk kita dan untuk kedepannya nanti. Selalu amalkan segala perintahnya, jauhi larangannya, amalkan sunah-sunahnya. Dan ini aku bukan bermaksud untuk menasehati teman-teman, tapi ini sudah menjadi bagian dari proses aku, perjalanan aku. Aku mengamalkan beberapa amalan sunnah, yakni sholat tahajud tiap malam, sholat duha tiap pagi, baca Al-Quran tiap hari, dan satu persatu alhamdulillah doa dikabulkan. Dan janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar. Aku merasakan sendiri, karena aku pernah baca bahwa ketika kita mempunyai mimpi dan mimpi itu mampu membangunkanmu di sepertiga malam dan mendirikan tahajud, berarti kamu serius dalam mengejar dan mewujudkan mimpi itu. Dan
Pada saat itu pengumuman SNPTN pun tiba. Aku ingat banget karena pengumuman SNPTN ini tanggal 26 April, di mana satu hari setelah aku ulang tahun. Aku ulang tahun di 25 April, dan kalaupun nanti besok pengumuman SNPTN aku dinyatakan lulus, ini menjadi bagian dari kado terindah aku. Dan besokannya pengumuman SNPTN di jam 2 sore, dan alhamdulillahnya aku dinyatakan lulus SNMPTN. Alhamdulillah. Di situ teman aku yang Ekbang Unsud juga masuk. Jadi dua-duanya yang pilih Ekbang Unsud ini lolos. Setelah pengumuman SNPTN ini aku dinyatakan lulus, aku punya tekad bahwa ya Allah, aku punya tekad, aku punya target bahwa untuk normalnya S1 ini lulus dalam jangka waktu 4 tahun. Aku mau bisa lulus kurang dari 4 tahun ya Allah. Tolong mudahkan niat baikku ini. Dari situ, ketika kita mempunyai target, ketika kita mempunyai tekad dan tujuan, kita jadi lebih terarah. Nantinya pas kuliah, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat kita kuliah pasti ada titik jenuhnya, dan aku merasakan itu. Pas kita maba, masih jadi mahasiswa baru, semangat lagi tinggi-tingginya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, pasti kita merasakan titik jenuh kita. Kita perlu ingat kembali bahwa niat kita, target kita, tujuan kita itu apa. Kalau aku sendiri itu pengen cepat lulus, jadi dimana semangat mulai turun, aku ingat kembali tujuan aku, niat aku, target aku itu apa. Di situ kita bisa mengendalikan, di situ kita bisa membangkitkan semangat kita yang mulai turun. Aku kuliah dengan jurusan ekonomi pembangunan. Di situ banyak mata kuliah yang menjadi prasyarat. Maksudnya kita baru bisa ambil mata kuliah B ketika mata kuliah A-nya udah lulus. Dan begitu seterusnya. Kita bisa ambil mata kuliah C ketika mata kuliah B-nya ini udah lulus. Dan di jurusan ekonomi pembangunan ini banyak diantaranya yang seperti itu, yakni pengantar makro, kemudian ekonomi makro 1, ekonomi makro 2. Ini kita bisa ambil ekonomi makro 2 ini ketika ekonomi makro 1-nya udah lulus. Kita baru bisa ambil ekonomi makro 1 ini ketika pengantar makronya udah lulus. Jadi kita harus benar-benar serius dalam kuliah ini, apalagi pengen cepat lulus. Jadi diusahakan jangan sampai ada yang ngulang di mata kuliah prasyarat ini. Dan banyak diantaranya yang seperti itu, yakni pengantar ekonomi mikro 1, ekonomi mikro 2, kemudian ekonomi moneter 1, ekonomi moneter 2, ekonomi internasional 1, ekonomi internasional 2, kemudian ekonometrika 1, ekonometrika 2, kemudian statistika ekonomi 1, statistika ekonomi 2, matematika ekonomi 1, dan matematika ekonomi 2. Untuk mata kuliah wajib atau untuk mata kuliah yang khas jurusan ekonomi pembangunan sendiri ada 4. Ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi moneter, dan ekonomi pembangunan. Untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang, yang sekarang sedang berusaha, tetap optimis, tetap percaya diri,
Jangan pantang menyerah, jangan mengeluh, berani ambil keputusan, berani ambil resiko. Di sini aku doakan buat temen-temen yang sekarang sedang berjuang untuk bisa masuk PTN. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan jalan. Karena balik lagi, di dunia ini gak ada yang gak mungkin ketika kita mau berusaha dan berdoa. Alhamdulillah terbukti sekarang aku bisa lolos SNPTN dan bisa menyelesaikan jenjang S1ku ini di jurusan Ekonomi Pembangunan UNSUD dalam jangka waktu kurang dari 4 tahun. Alhamdulillah di sini aku bisa membuktikan sama teman-teman yang kemarin merendahkan aku, menyepelekan aku. Pada saat SNPTN, aku bisa membuktikan bahwa aku bisa lolos SNPTN. Aku bisa membuktikan sama teman-teman bahwa kuliah aku ini bisa diselesaikan kurang dari 4 tahun yang sebagaimana mestinya. Apa yang kita inginkan, Allah tahu kita serius dalam memohon dan Allah berikan jalan kemudahan, dan itu janji Allah. Janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar. Aku bisa merasakannya sendiri. Jadi teman-teman semangat terus, jangan pantang menyerah. Sekian perjalanan aku, proses masuknya aku untuk bisa masuk di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, yakni Universitas Jenderal Sudirman dengan jalur SNMPTN. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.